Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sungguh satu anugerah yang besar. Kalau banyak orang di luar sana belum mengenal Engkau, tetapi kami boleh dibawa masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk mengenal Engkau sebagai juru selamat kami. Dan hari ini, pagi ini, dengan tubuh yang sehat, dengan roh yang memuji Tuhan, kami datang di altar Tuhan. Kami bersuka cita di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau membesarkan-Mu. Sekarang tenangkanlah hati kami Tuhan, karena kami siap membuka hati kami untuk kami mendengar sabda Tuhan. Karena seluruh kami, setiap kami siap untuk diajar, siap untuk ditegur, siap untuk dikuatkan, siap untuk dimampukan melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapan-Mu kami nantikan Tuhan. Kami memegang janji Tuhan. Kalau 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau sudah hadir di sini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja mengurapi kami, menolong kami untuk mengerti firman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Saya kalau datang ke sini sukacitanya luar biasa. Boleh ini dinaikkan bassnya atau lumayan ya. Puji Tuhan ya untuk kasih karunia Tuhan yang menolong setiap Bapak, Ibu, Saudara yang hadir hari ini dengan penuh sukacita. Mungkin tadi ada yang agak gimana mau datang ke gereja, kok ada malesnya begitu ya. Tapi kalau saudara saat ini hadir di sini menyembah Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah menarik saudara hadir untuk ada di hadiratnya. Amin. Saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah memberitakan Yesus Kristus. Memberitakan itu menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu. Menginformasikan sesuatu. Kalau zaman jadul, kepikiran kita, menyampaikan sesuatu ya kita kumpul ngobrol, ya. Terus paling-paling adanya SMS, gitu ya. Saya ketika coba melihat zaman Bahila itu apa aja sih yang dipakai untuk memberitakan, ternyata enggak, banyak loh saudara. Zaman jadul itu saya buatkan di situ ya, ada surat ya. Merpati membawa surat. Zaman-zaman di PBB itu untuk menyiarkan sesuatu pakai merpati ya. Ada editor, ada wartawan pakai mesin ketik. Itu cuma untuk menyampaikan sesuatu. Majalah, koran. Itu yang di paling bawah tuh ada TV-nya jadul. Orang-orang zaman baby boomer. Dan selanjutnya mungkin masih ingat ya, ada TV yang kotak, hitam putih dibuka set. Terus kalau jam 9 ada apa tuh? Dunia dalam berita. Tunggu, ada siaran apa ya? Gitu. Ada radio, ada telepon, ada walkie-talkie, bahkan lonceng itu bisa jadi untuk sarana komunikasi. Ya, memberitakan itu kan berkomunikasi. Ada juga beduk, ada juga kentongan, itu buat komunikasi. Kalau tanknya satu, apa? Kalau di gereja ada juga yang tank 3, akhirnya ibadah mau dimulai. Kalau tank 1 baru persiapan, seperti itu ya. Tapi kemudian ada handphone, walaupun jadul lumayan bisa SMS. Kadang-kadang nyampe lama.
hidupnya sudah dari zaman jadul itu. Kalau komunikasi dengan anak-anak zaman sekarang yang zaman now, nah itu kadang-kadang nggak nyambung kan? Banyak yang nggak nyambung. Ketawa ya. Ini ibu muda, saya baru tahu tadi kasih tahu itu ibu muda 2 anak. Oh, sudah remaja masih ya. Nah, zaman now ini semuanya ada dalam genggaman. Mau email, mau tiktokan, ya itu menyampaikan sesuatu. Banyak yang mau main tiktok, ya. Mau SMS masih bisa, mau WA-an langsung bisa sampai kepada orang yang dituju. Nah, kesenjangan ini seringkali membuat orang yang hidup zaman jadul tapi hidup sampai sekarang, sampai di hari ini yang adalah zamannya anak-anak alfa, lahir procot sudah pegang HP. Kalau makan tidak pegang HP, nasinya nggak habis. Ya, ini komunikasi makin susah. Ada ini yang muda-muda yang ngomong sama orang tuanya, apa susah. Anak saya juga begitu. Mau belajar sesuatu, gini, cepat banget, kita nggak ngerti. Mau tanya lagi, ya udah itu pakai aja. Kadang-kadang kita belajar malah dari orang lain. Ya, kalau Anda dimintain tolong orang tua yang bukan mamanya, yang bukan saudaranya, dituntun gitu ya, harus sabar kan? Tapi kalau ibumu merasakan itu enggak, jangan ya, ayo dituntun. Kadang-kadang, aduh, ngeselin, nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Nah, tetapi saya kasih bocoran ya, tolonglah diajar sampai bisa pakai dasar aja. Kalau nggak ngerti catetin, nomor 1 gini ya ma, pak gini ya. Nanti kalau sudah bisa, dia lanjut akan lebih mudah diajar. Kesenjangan ini seringkali membuat kita susah berkomunikasi. Yang tua juga ayo update dan upgrade. Cuma kamu aja. Udah, mari saya belajar dan nggak bisa buka laptop sampai harus istilahnya orang Jawa grotal gratul, ngerti kan? Ngerti grotal gratul enggak? Pelan-pelan nggak bisa, tapi harus belajar kalau mau ikut zaman ini. Nggak bisa sekencang dan secepat anak zaman sekarang, nggak apa-apa. Saudara, memberitakan sekarang ini bisa lewat apa saja, dan itu ada dalam genggaman kita. Keren sekali bukan? Keren sekali. Saudara bisa ngomong ke benua mana aja, langsung direct, saat itu juga nyampe. Kapan aja, di mana saja. Kepada siapa saja. Mau anak kecil, mau sampai anak SD, SMP, mahasiswa, sampai ibu-ibu dan lansia, bapak-bapak lansia, semua senang mendapatkan informasi, ya kan? Kalau nggak ketinggalan zaman. Seringkali orang mendengarkan sesuatu, mendapatkan informasi, langsung berdak tuh. Seperti itu, saking cepatnya. Ya. Nah sekarang kalau kita ngomong-ngomong soal memberitakan Yesus Kristus, siapa pemberitanya? Siapa pembawa beritanya? Ya, kalau di TV orang-orang ada kualifikasinya ya. Harus lulusan apa, bisa bahasa apa, tampilan fisiknya seperti apa, cara berdirinya bagus enggak mungkin lah begini dipakai gitu kan. Kualifikasinya banyak. Tapi sebagai pemberita Yesus Kristus, siapa? Silakan. Sebagai pemberita Yesus Kristus adalah orang-orang yang menyambut kasih Allah yang begitu besar. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepadanya, dialah pembawa berita. Dialah pembawa berita. Nggak ada kualifikasi apa-apa kecuali dia menyambut Yesus Kristus dengan kasihnya yang besar itu, menyerahkan dirinya mati buat saudara dan saya, dan saudara menerima, menyambut dia, dan saudara percaya kepadanya. Nah, dia adalah juru selamat kita.
Saudara semua masuk kualifikasi ini nggak? Halo Bapak Ibu yang di belakang sana, yang ketawa Bu, masuk kualifikasi nggak? Masuk. Esther mau masuk ke tempat raja. Wow. Dengan cermat dipilih-pilih, habis dipilih harus dirawat. Ya kualifikasinya begitu detail. Sudah cantik, harus dirawati, harus wangi juga. Aduh. Saudara, Yesus itu menyambut saudara dan saya tanpa kualifikasi. Bahkan kalaupun saudara cacat, memang cacat. Kita ini manusia berdosa. Tapi sekarang adalah anak Allah. Pemberita Yesus Kristus. Saudara, yang membawa berita tentang Yesus Kristus itu bukan hanya Pak Edi, bukan Ibu Edi, bukan anaknya pendeta saja, tetapi setiap kita. Siapa yang sudah merasa jadi pemberita? Sering tiktokan, sering SMS-an, sering WA-an, sering YouTube-an, sering FB-an, sering Instagram-an. Ya sering. Adakah saudara pembawa berita Yesus Kristus? Saudara, handphone saya jadul Bu. Saudara, kalau saudara keluar dari tempat ini, saudara di situ ada warung. Ketika saudara ke warung, ada kesempatan ngobrol. Bukan berani Bu. Di sini ada rawan nggak berani. Loh, saudara, bagaimana caranya kita menyampaikan itu yang penting? Ya kan? Bu, beli apa? Oh beli obat, ini sakit kepala. Kepala saya sakit. Oh iya Bu, kemarin saya juga sakit kepala. Susah ya Bu, hidup sekarang ini semua susah. Buat sakit kepala. Tapi saya punya Yesus yang menguatkan saya. Itu sudah memberitakan. Mari bangku ini jangan dibiarkan kosong. Saya tadi baru ngomong sama Ibu. Ternyata di atas ini full. Kosong. Mari, hai saudara pemberita Yesus Kristus, yang dulu kamu adalah hidup dalam kegelapan, sekarang ini hidup di dalam terang. Kamu ini anak terang. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Bukan nanti loh, bukan nanti. Kalau orang di dalam Tuhan, di dalam kegelapan, dia langsung menjadi anak terang. Bukan dalam proses. Dia statusnya sudah menjadi anak terang. Sudah menjadi anak terang bukan? Sudah menjadi anak terang. Bukan dibuat dinyalakan nanti dari redup terus jadi terang. Langsung saudara dibuat Tuhan menjadi anak-anak terang. Tetapi anak-anak terang itu harus hidup sebagai anak terang. Apakah sungguh kita hidup sebagai anak terang? Anak terang itu adalah pemberita Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Apakah anak sekolah minggu itu juga anak terang? Ya. Kalau Bapak Ibu keluar atau ketemu ponakan, ketemu siapapun, ketemu di sekolah, ketemu, apakah pernah? Hei nak, kamu sudah sekolah minggu, tahu sekolah minggu? Ayo, itu kesempatan menjadi pemberita. Kalau saudara menyatakan diri sebagai anak terang, aku anak Yesus Kristus, aku anak Allah, saudara tidak pernah merasa bungkam untuk mengajari. Saudara, masih ada tempat begitu besar di atas. Masih ada bangku-bangku kosong. Ayo, kesempatan Natal bisa dibawa. Aku tidak Kristen, aku tidak ikut merayakan Natal. Nah, nanti kita akan lanjut supaya saudara tahu ya. Saudara, ada drama mungkin ya, ada acara-acara, ada tarian, ada anak. Ya, ayo, ada anak-anak yang menari, kita lihat anak-anak menari. Betul, tapi ingat, membawa itu untuk kenal Yesus. Hari ini sudah memberitahukan kepada berapa orang untuk diajak 25 nanti. Pak Edi, Ibu pasti sangat bersuka cita
kalau yang kosong itu dipenuhi. Sampai mau naruh tas saja nanti tidak bisa. Tasnya taruh bawah. Amin. Amin. Lanjut. Saudara, amanat agung. Udah tahu Bu, hafal. Coba dibaca. 2, 3. No. Pergilah. Pergilah, ayo 2, 3. Pergilah. Dan aku menyertai kamu sampai kepada puncak. Saudara, kalau ada seorang ayah yang punya warisan ya, yang udah ngap gitu ya, tapi masih bisa komunikasi, atau dia sudah menyediakan warisannya untuk anak-anaknya, dia bisa menyampaikan sesuatu ya. Ada pesan-pesan yang disampaikan. Anak yang mendengarkan wasiatnya, apa yang disampaikan ayahnya, dia pegang, warisannya dia ambil. Tapi ada anak yang ambil warisannya, wasiatnya nggak dijalanin. Kita anak macam apa? Kita ini anak macam apa di hadapan Tuhan? Ada Great Commission, ada amanat agung yang Allah beritahukan kepada kita agar kita memberitakan Yesus Kristus itu sampai ke ujung dunia. Ini belum ke ujung Pamulang loh Bu. Pak, ya, di sekolahmu, hai kaum muda, di tempat kerjamu, ayo, pernah, mari, jangan tutup mulut kita. Beritakan itu. Karena kalau setiap kita memberitakan, ini dengan cepat akan penuh. Dengan cepat, Roh Allah bekerja di dalam dirimu dan diriku, itu akan boom. Jangan puas kita datang beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Aku dikuatkan Tuhan. That's all enough just for me. What others? Bagaimana dengan yang lain? Apakah saudara punya beban itu? Setiap orang harus punya beban itu. Ibu-ibu muda yang punya anak, mari ajak ibu-ibu muda yang lain. Anaknya minimal, ayo Bu. Gereja bukan hanya menerima orang yang mau dibaptis, tetapi setiap orang diharapkan masuk. Jadi kalau ini saya boleh share, mungkin Pak Edi setuju atau tidak ya, Bapak. Jadi you kalau punya teman yang bisa main musik, yang bisa melakukan sesuatu untuk pelayanan, loh, dia belum percaya Tuhan kok mau melayani, boleh nggak? Dia datang boleh nggak? Boleh. Tidak apa-apa. Mari, biar dia jadi guru gitar di sini, mengiringi sekolah minggu di sini. Puji Tuhan. Pasti dia akan ditangkap. Pasti akan ditangkap. Ya, Bu, susah Bu, ngomong ke depan sampai percaya Yesus susah. Anda bilang susah, Anda bilang gak bisa. Yang penting apa? Mau. Dan saudara sungguh meyakini bahwa dirimu ini adalah orang yang sudah keluar dari kegelapan. Saya ini terang Tuhan, anak Allah, punya privilege yang besar untuk jadi pemberita. Tadi Pak Edi memberikan tema kepada saya, memberitakan Yesus Kristus. Apa yang diberitakan? Kontennya apa? Anak zaman sekarang gitu kan? Kontennya apa? Seringkali orang menari-nari, banyak konten ya. Kita harus jelas kalau kita mau memberitakan konten kita, khususnya hari ini ya, karena temanya memberitakan Yesus Kristus. Kita adalah konten kreatornya. Kita ini yang isi kontennya. Kontennya kita sampaikan apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah good news. Kabar baik untuk semua orang. Kenal Tuhan, gak kenal Tuhan, laki
perempuan, tua, muda, sakit ataupun sehat, pincang ataupun bisa berjalan, buta ataupun melihat. Tetapi kalau dia belum kenal Yesus, berarti dia semua buta. Karena dia belum di dalam terang, dia masih di dalam kegelapan. Saudara, kalau ada orang yang biasa sekali kita ketemu, ada good news and bad news. Mana dulu yang mau diceritain? Kenapa dek? Mana yang mau diceritain duluan? Biasa orang bilang bad news dulu lah. Kan habis bad news asik dong ada good newsnya gitu ya. Saudara, kalau Injil adalah good news, dan good news ini bukan hanya untuk segelintir orang, bukan hanya untuk orang Yahudi doang, bahkan mereka pun masih menolak Tuhan. Kasihan banget kan, kita ini punya privilege yang dibawa Tuhan. Injil Tuhan itu good news, berita baik, kabar baik yang perlu disiarkan, yang perlu diberitakan, yang perlu diinformasikan, yang perlu dikasih tahu kepada semua orang. Rasul Paulus mengatakan, ingatlah ini nama Yesus. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah apa? Yang telah apa? Dilahirkan. Nanti kita peringati sebagai keturunan Daud, anak manusia. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Injilku itu bukan Injilnya Paulus, tetapi maksudnya kalau kita memberitakan Injil, apa yang dia sampaikan itu Injil tentang Yesus Kristus. Berarti itu menyangkut kelahirannya Yesus. Berarti itu menyangkut apa? Penyataan Yesus, ya. Saya kurang lihat itu. Pembuktian diri Yesus. Dia membuktikan diri, aku ini manusia loh. Aku ini dalam pelayanan, aku ini manusia loh. Pembuktian dirinya, aku ini lapar sama kayak kamu. Aku ini haus kayak kamu. Aku juga capek kayak kamu. Ya, itu diberitakan oleh Paulus. Dan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu isi Injil. Yesus Kristus. Nah sekarang saudara sekalian, kalau saudara, saya kan tidak sekolah teologi ya, saya kan tidak bisa. Saudara, yang membuat saudara bisa itu bukan sekolah teologi. Amin. Yang membuat bisa itu bukan sekolahnya. Yang membuat bisa saudara menjadi pemberita Kristus adalah roh yang ada di dalam kamu. Roh yang menguatkan kamu. Roh yang besar, roh Allah yang rela masuk di dalam diri kita. Oh Tuhan, siapakah kita? Siapakah kita? Siapakah kita, Bapak Ibu? Saudara, kalau memuji Tuhan, rasanya roh ini menyatu dengan roh Tuhan. Baiklah apa yang sudah menyatu di dalam rumah Tuhan, kita bawa keluar menjadi terang dan garam dunia. Saudara, Yesus. Saudara, nama Yesus sebelumnya nama Yesus. Oke, lagi lanjut. Oh ya, Yesus, Firman yang jadi manusia. Saudara, Firman jadi manusia. Saudara, seringkali orang bilang, apa Allah jadi manusia? Gak logis, gak masuk di akal. Saudara, apakah masuk di akal kalau yang menjadi pengantara itu manusia? Manusia biasa, bukan Yesus anak Allah yang jadi manusia. Mana bisa? Gak bisa. Saya tidak bisa menjadi pengantara orang yang tidak saya kenal. Kalau saya kenal dia, tapi gak kenal dia, mana bisa. Bahkan ini bukan hanya sekedar kenal, dia harus manusia sekaligus Allah. Menjadi pengantara antara manusia dan Allah hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah
adalah Sang Juru Selamat. Yesus di dalam bahasa Ibrani-nya itu bisa kelihatan saya. Nah, Yeshua atau Yosua. Nah, di era pembuangan di Babel pada perkembangannya zaman itu, pengaruh bahasa Aram itu terjadi untuk nama Yeshua ini, dan akhirnya menjadi pendek, ya, sebutan seperti kalau Alexander jadi Alex, gitu ya. Nah ini jadi Yeshua atau Yeshua. Makanya kita seringkali dengar kan ada yang bilang Yeshua Hamasya, ya itu karena dari bahasa Ibrani-nya. Nah saudara, nama Yesus ini artinya keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan Sang Juru Selamat. Bu, saya sudah tahu. Ketika saya dibaptis, saya sudah belajar kalau Yesus itu Juru Selamat. Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa sebetulnya dari zaman dahulu, dari pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, the hope of salvation ini ya. Oke, sebelumnya kita terangkan tentang Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah yang diurapi artinya. Nah, pada zaman itu yang diurapi hanya orang yang akan menjadi raja, imam. Dan Yesus lengkap semuanya. Dia layak menjadi perantara antara kita manusia yang berdosa untuk diselamatkan menjadi anak Allah. Dari Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang akan mengalahkan maut. Saudara, saya ketika mendapatkan tentang Kejadian 49 ayat 18-19 ini agak terkejut. Kenapa? Ini saya bacakan ya. Semoga dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Ini disampaikan oleh Yakub di akhir hayatnya. Dia memberkati setiap anaknya, dan ketika dia mengatakan ini, nanti ada juru selamat yang akan datang menyelamatkan kita umatnya. Ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di zaman Yesaya mengumandangkan ini. Dan di bulan Desember, bulan yang amat bersejarah, di waktu yang tepat, waktu ilahi, ya, ia akan melahirkan anak laki-laki. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya dia Yesus. Nama itu bukan dikasih sebarang nama. Bapak Ibu ngasih nama anak-anaknya pasti dengan berdoa, dengan semedi, dengan berdiam diri berdoa, anakku ini ingin jadi apa ya besoknya ya. Namanya itu sesuai Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Natal membawa keselamatan bagi banyak orang. Yesus datang membawa keselamatan bagi banyak orang. Bukan karena saudara layak, bukan saudara mampu, tetapi itu adalah anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah. Yuk kita baca. Anugerah. Yuk 2, 3. Anugerah adalah yang ayo barengan 2, 3. Yang memberi, yang memberi tidak berkewajiban, dan yang menerima saudara dan saya itu nggak layak menuntut, tapi saudara dikasih. Saudara dikasih loh, cuma-cuma. Saudara bayar apa untuk keselamatan itu? Merogoh kantong berapa? Melakukan perbuatan baik yang sampai jungkir balik saudara bisa? Gak bisa.
Kalau nanti ada orang yang datang yang menyatakan, hai, di sana ada nabi baru, kita bisa mendapatkan keselamatan, jangan percaya. Karena hanya di dalam nama Yesus, di situ ada keselamatan. Saudara, di sini saya ada gambar salib. Firman Tuhan menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa mendapatkan selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara sampai yang di belakang ya, jangan sampai kita terkecoh. Kalau ada iming-iming, saudara mau selamat, pergi ke sana. Saudara mau hidup tidak susah, ayo ke sana. No, hanya ada di dalam nama Yesus yang engkau bisa selamat mendapatkan hidup engkau. Tidak ada seorang pun yang betul yang berani menjanjikan bahwa di luar Yesus ada keselamatan. Wih, orang Kristen itu egois loh. Cuma dianya doang yang bisa selamat. Bukan egois, tapi aku punya iman bahwa hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan saya. Itu very powerful. Sudah menyadari itu enggak? Menyadari itu enggak? Kalau menyadari, jangan dipakai sendiri, jangan buat sendiri. Itu untuk orang lain juga. Karena apa? Karena Yesuslah jalan yang benar dan menuju kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Allah di surga kalau tidak melalui aku. Egois banget yo. Enggak egois, memang Yesus bilang begitu. Bukan melalui aku. Bu, kalau saya tadi di luar, saya misalkan tanya kepada orang, ini mau ke GPDI Permata lewat mana ya? Oh terus, lurus, mentok, nanti ada kamera, belok. Itu orang yang menjadi penunjuk jalan. Kita. Tetapi jalannya bukan kita. Yesuslah Sang Juru Selamat yang adalah jalan itu sendiri. Jadi orang harus berjalan di dalam Dia, bersama Dia, percaya Dia, hidup bersama Dia. Itulah yang menyelamatkan. Ingat, jadi jangan sombong menjadi pemberita. Kita ini gak ada apa-apanya. Kita hanya pemberita yang menyampaikan konten yang begitu powerful. Amin. Hai kamu muda, Bapak Ibu Saudara yang sampai lansia, this is very powerful. Ya, itu harus menjadi iman yang membara di dalam diri kita. Bukan hanya cuma kalau Natal memberitakan Yesus. No, every day, every time pakai HP-nya, SMS orang, WA orang, ngomong sama orang. Betul? Betul ya? Amin ya? Semua punya HP? Pakai. Karena ini zamannya zaman itu. Nggak perlu harus kumpul bareng di mana. Kalau bisa ya syukur, puji Tuhan. Nggak harus kumpul terus apa ya zaman dulu petang ya. Ambilin kutu terus baru ngobrol. Nah, soal ngobrolnya begini. Cepat banget gitu ya. Nah, di antara yang cepat itu mari selipkan. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Ayo Pak lanjut. Ya. Caranya gimana? Pertama kali saudara harus sekali lagi meyakini bahwa pribadi Yesus Kristus yang memiliki sifat dasar Allah dan manusia inilah yang memberikan identitas kepada kekristenan. Itu harus saudara ambil. Kalau saudara minder, semua agama kan sama, benar nggak? Ayo, siapa yang masih punya pendapat begitu? Ini bukan bicara soal agama. Ini bicara soal iman percaya bahwa Yesus Kristus yang sifat dasarnya Allah yang jadi manusia menyelamatkan saya yang manusia untuk kembali kepada Allah. Itu identitasmu dan identitasku. Kekristenan kita. Ya, saudara, ini harus menjadi sesuatu yang kuat yang harus kita yakini dalam hidup kita. Kalau enggak, gak bisa kita jadi pemberita Yesus Kristus. Gak bisa. Kenapa Pak Edi bertahan puluhan tahun di sini? Karena dia meyakini apa yang dia yakini. Yesus Kristus juru selamatnya dia. Mau dia beritakan,
saudara, seluruhnya untuk tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, saudara sudah bertahan berapa lama menjadi orang percaya? Sudah bertahan berapa lama? Ada yang sudah 50 tahun jadi orang Kristen? Sudah ya Pak? Puji Tuhan. Ada mungkin yang baru 2 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun. Bu, Pak, jenjang waktu kita menjadi pemberita itu sebetulnya dari kita lahir baru menjadi orang Kristen sampai kita menutup mata. Kita menjadi pembawa berita itu. Jadi sekarang waktu kita berapa banyak? Gue masih muda. Sakit nggak cari orang tua doang? Ya, bukan saya nakut-nakutin, bukan. Tetapi mari waktu yang ada ini kita buat, kita isi sebagai pemberita-pemberita Kristus. Bu, aku kerja bu, pulang dari kantor udah jam 7 bu, jalanan macet bu. Saudara, ingat di mana saja, kapan saja, tidak harus di rumah, di kantor bu, nanti nyolong-nyolong waktu bu. Atur waktu bu. Tidak ada jam kerjanya menjadi pemberita Yesus Kristus. Ya. Anak-anak muda, kalau engkau dikasih beban oleh Tuhan menjadi pemberita Kristus, aku kok takut ya sekolah teologi ya jadi pendeta. Waduh, jangan takut. Kalau Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggilmu berapa umurmu? Orang ada yang 30 tahun baru masuk sekolah teologi ada, 40 tahun masuk sekolah teologi ada. Bu, tapi saya tak pengen jadi pengkhotbah, tak pengen. Gak apa-apa, di marketplace itu banyak orang yang bisa kamu bawa untuk menjadi anak Tuhan. Ingat tadi saya bilang, di mana kamu kuat, di situ ada orang. Tadi saya nggak ditanya. Tadi saya waktu datang, mau turun mobil itu agak kayak mau vertigo gitu. Saya minta air hangat dan cari teh, nggak ada. Mau teh manis, saya cari keluar. Saya di depan, saya nggak ada kesempatan ngomong apa-apa. Tapi ya saya agak sakit, saya lagi mau ke gereja itu. Ya saya cerita sedikit. Ya, bisa tolong saya ada air panas untuk teh. Ngomong aja. Ngomong apa yang saya alami, yang saya kerjakan, bukan menggurui. Ya, bisa kan? Aku bu, baru disembuhkan Tuhan. Bu, aku baru ditolong Tuhan. Itu memberitakan sudah. Ya, mari kepada teman-temanmu, kepada rekan-rekan tetanggamu, ayo. Mari, saya ragu-ragu, doakan. Tuhan siapkan orang-orang itu Tuhan yang jumpa dengan saya untuk bisa dibawa kepada Tuhan. Pernah berdoa begitu? Belum pernah? Pernah. Tapi belum ada yang mau bu. Gak apa-apa. Ajak terus. Dan yang agak membuat saya shock, saya tuh memikirkan sendiri dan ngomong sendiri, saya agak shock. Ketika good news yang kamu beritakan bisa menjadi bad news. Agak shock nggak? Lalu ini yang jadi WL sudah sekian puluh jam naik turun melayani Tuhan. Kalau good news yang kita berikan bisa sekaligus menjadi bad news, agak shock nggak? Shock. Kenapa? Oke, saudara. Good news yang kita beritakan bisa menjadi bad news kalau orang yang kita kasih berita, lawan bicara kita yang kita sharingkan tentang Tuhan itu, dia menolak. Good news yang kita bawa akan menjadi bad news buat dia. Saya agak shock. Saya memikirkan ini dan buat Tuhan terima kasih. Kenapa menjadi bad news? Karena ingat, setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Berarti yang tidak percaya, dia tidak diselamatkan. Itu powerful lagi tuh. Ibu, ayo percayalah, ini firman Tuhan menyatakan seperti ini. Orangnya bisa marah, kita lihat situasi lagi. Tetapi kalau kita menyatakan ini, gak salah. Saya membawa good news. Antar aja ya.
bahwa berita baik yang saya sampaikan ini kalau tidak diterima orang menjadi bad news bagi ibu. Kenapa? Karena kalau ibu tidak percaya pada Yesus yang bisa menyelamatkan ibu, itu menjadi bad news. Allah Alfa Omega, Allah yang ada sebelum kita ada dan yang akan datang itu menghakimi saudara dan saya. Bu, saya diselamatkan. Saya bersama Allah Alfa dan Omega yang menciptakan saya. Tetapi kalau tidak menerima Yesus, itu berarti menjadi bad news. Jelas ya saudara? Itu tidak main-main loh. Tidak main-main. Dan Yesus sendiri menyatakan, aku berdiri di depan pintu hatimu, mengetuk. Kamu adakah buka pintu? Saya bisa sampaikan. Yesus sendiri loh, Bu. Bukan saya yang ngetuk pintu hatinya ibu. Yesus mengetuk pintu hatimu supaya engkau. Ini menjadi kontenmu. Saya sampaikan ini untuk saudara dan sekaligus menjadi konten untuk kamu bisa menyampaikan kepada banyak orang. Mau mulai dari Alpha Omega dulu, mau dari Yesus dulu, mau mulai dari good news and bad news dulu, ya. Orang minta bad news dulu. Bu, jangan. Saya mau memberitakan. Ada yang saya mau beritakan. Good news and bad news. Oh, bad news dulu. Barunya, Bu, tenang. Sungguh. Saya mau cerita dari bad news dulu. Saya rasa mending good news dulu ya, Bu ya. Ya, itu sesuatu yang wow. Anda membuka sesuatu. Cakrawala berpikirnya orang ada bad news dan good news di muka bumi ini selalu ada. Tetapi good news and bad news Alkitabiah yang bisa membuka pintu surga. Kita pemberitanya. Keren banget loh saudara. Ayo buka pintu hatimu. Buka pintu hatimu. Kenapa? Sekaligus bad news. Karena yang punya kunci neraka dan kunci kematian itu hanya Yesus. Banyak orang hari-hari ini pengen mati. Hidup susah. Cepatlah Tuhan datang, selesai. Orang Kristen banyak juga yang begitu. Susah begitu. Hidup di dunia ini susah Tuhan. Cepat Tuhan datang, selesai. Apakah bisa begitu? Gak bisa. Kamu tidak punya kunci kerajaanmu gitu. Yang punya Yesus. Kamu gak usah ngomong kalau kamu diambil, selesai. Waktu kita menjadi pemberita selesai. Tapi Rasul Paulus bilang kan, menguatkan kita. Kalau kita di dalam Tuhan, tidak bisa kesulitan, penganiayaan, kesakitan, kekurangan, lapar, ya, tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saat ini pergumulanmu apa? Saudara, banyak orang pasca pandemi susah hidupnya, susah. Seakan-akan sekarang sudah balik ya, tapi belum normal. Termasuk grup-grup selnya persekutuan tengah minggu di antara saudara belum diadakan. Ibu tadi bilang mungkin nanti tahun depan baru diadakan. Ya. Kenapa? Orang baru seakan-akan harus memulai hidup lagi, menata diri. Banyak kesulitan yang diakibatkan oleh bencana pandemi itu. Kenapa Tuhan izinkan? Mengurangi manusia di bumi, membawa orang untuk bertobat. Apapun alasannya, itu sudah terjadi. Banyak orang yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Banyak orang depresi, Bu, Pak. Kalau kita datang ke sini, saudara sedang membuat depresimu, mari berikan Tuhan Allah. Jangan lepaskan. Kita punya sahabat namanya Yesus yang tak akan meninggalkan. Bukan dia yang meninggalkan kita, seringkali kita yang meninggalkan dia. Lagi ogah-ogahan, lagi malas-malasan, lagi putus asa. Aku ini depresi berat nih. Banyak. Sekarang banyak klinik jiwa. Kalau dulu kan nggak ketahuan ya, tiba-tiba orang gila gitu ya, karena nggak kuat menanggung. Tapi sekarang banyak klinik dan banyak gereja yang sudah terbuka menolong orang-orang yang depresi. Kalau ada orang-orang yang seperti itu,
dibilang, itu mah orang udah setengah. Jangan, ayo rangkul dia. Bawa kenal Tuhan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali anugerah Tuhan diberikan. Ada pengharapan, ada sukacita. Dia akan datang yang kedua kalinya. Demikian tadi, dia akan datang yang kedua kalinya. Dia akan datang dan dibilang semua orang akan melihat kedatangannya. Berarti yang percaya dan tidak percaya itu akan melihat dia datang di awal-awal kemuliaannya. Tapi diberi waktu. Bagi orang yang belum, diberi waktu lagi sampai nanti ada meterai-meterai yang dibukakan ya. Saya nggak bisa baca detail terlalu banyak di Wahyu. Akan ada gunung yang berapi, akan ada hujan, akan ada kesengsaraan bertubi-tubi yang dimaksudkan membuat orang banyak akan menjadi percaya kembali kepada Tuhan. Second coming, Yesus akan datang kedua kalinya. Yesus tidak bayi lagi yang uwek-uwek didramakan dengan gendongan. Good news or bad news. Saudara, saya menemukan gambar indah sekali. Ini tapak-tapak kaki di pantai. Seberapa banyak saudara akan melakukan pemberitaan Injil Yesus Kristus, memberitakan tentang Yesus Kristus pada orang. Seakan-akan saudara, satu orang ini, dua orang ini, tiga orang ini, banyak, tidak usah dihitung. Biarlah Tuhan yang akan menumbuhkan. Kalaupun seakan-akan nanti ombak akan menyapu langkah kakimu menjadi pemberita Yesus Kristus, jangan sedih. Ombak bisa menyapu langkahmu di pantai, tetapi apa yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Dan yang terakhir slide-nya, mari kita lihat. Aku, Yesus Kristus, datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, pengharapanmu kepada Tuhan, kasihmu kepada Tuhan, sukacitamu meluap di hadapan Tuhan. Jangan itu sampai hilang. Pegang erat. Terus tumbuhkan, kobarkan semangat itu dalam dirimu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Ini berarti apa? Kita setia sampai akhir. Mari kita sembah Tuhan. Sehingga bisa menyanyikan lagu Worthy You Are. Tidak apa-apa di tempat saja ya. Kita akan sembah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu You Are Worthy. Saudara, keberhargaan kita hanya ada di dalam Yesus. Sekalipun Tuhan jauh kalian, tapi Dia menganggapmu sebagai orang-orang yang berharga. Kalaupun ada orang yang menganggapmu tidak berharga, jangan sedih hati, karena Tuhan menganggapmu sangat berharga. Dan Dia yang memberimu keberhargaan itu layak dipuji dan disembah.
menghadapi kehidupanmu hari ini. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bagi engkau yang saat ini sakit, mohon anugerah Tuhan. Agar Tuhan sendiri akan memberikan kesembuhan kepadamu. Engkau yang sedang hidup dalam masalah demi masalah yang seakan tidak berakhir, Tuhan turunkan anugerah-Mu. Berikan jalan keluar yang bisa membuatkan anak-anak-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang agung, Engkau juru selamat kami. Engkau teruna-teruna ya Tuhan. Dan Engkau tidak berhenti untuk terus bermohon kepada Tuhan. Engkau ada selalu dunia yang akan dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa memenuhi tempatnya. Haleluya. You are worthy of it. You are worthy of it all. Far from you. Walaupun kita tidak dapat mencoba Tuhan, dan tidak ada kejadian karena Tuhan. And you are you deserve the glory. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.